Selasa, 7 April 2026, di Aula PPNP Palabuhan Ratu, dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektor untuk merespon viralnya keluhan wisatawan terkait dugaan ketidaksesuaian timbangan dan kualitas ikan di TPI. Isu ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada kepercayaan pengunjung dan citra pariwisata Palabuhan Ratu. Seluruh pihak sepakat memperkuat penerapan Sabta Persona, khususnya kebersihan, kenyamanan, dan kejujuran dalam transaksi. Hari ini, saya Ali Iskandar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, sedang dalam kondisi yang berbahagia. Karena di tempat ini, di PPNP namanya, menjadi kebanggaan kita sedang melakukan pertemuan. Tapi bisa dipastikan bukan hanya pertemuan, tetapi juga memastikan bahwa apa yang dituntut oleh masyarakat, apa yang menjadi keresahan masyarakat, apa yang kemudian diinginkan oleh warga masyarakat, itu kemudian kami pikirkan dan tentu saja harus kita ambil langkah sebagai tindak lanjut menyelesaikan permasalahan, tentu juga untuk memastikan bahwa tujuan Palabuhan Ratu sebagai lokasi wisata menjadi tempat yang aman, yang nyaman, yang penuh dengan kenangan. Hari ini ada Dinas Peternakan, ada di Pos AL, kemudian juga PPNP itu sendiri, himpunan nelayan juga ikut hadir, Pak Camat, Pak Lurah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja. Dan yang paling utama hari ini hadir adalah dari Asosiasi Pedagang yang kemudian disebut sebagai Aspibara. Tidak hanya pedagang lapak, tidak hanya pedagang pikul, tetapi juga pedagang yang hari ini berada di pinggir jalan, langsung memberikan layanan kepada para konsumen yang datang ke Pelabuhan Ratu. Tadi kita sudah sepakat pertama bahwa kita akan memastikan seluruh pedagang dalam sebuah ikatan. Tentu yang kedua adalah memastikan para pedagang asongan itu memiliki komitmen dan kita akan jaga komitmennya dalam bentuk penandatanganan kesepakatan yang kemudian menjadi rujukan dan pegangan kita semua. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Salah satu diantaranya nanti seluruh pedagang akan bersepakat. Komitmen transaksinya tidak berbasis pada kiloan, karena dia tidak bawa kiloan ke lapangan. Yang kedua juga perlu diedukasi nih kepada kita semua, bahwa memang ikan itu pasti ada penyusutan. Jadi di saat dibeli, di saat kemudian mereka melakukan perjalanan butuh waktu, dan di saat itu pula penyusutan itu terjadi, pasti akan ada pengurangan. Hanya saja tentu logis, tidak sampai 100%. Artinya dari 2 kilo menjadi 1 kilo itu kemudian perlu diklarifikasi. Yang kedua juga memastikan mereka menjual tidak dalam kondisi ikannya yang tidak baik. Yang ketiga juga ikannya sesuai dengan apa yang dia ucap. Misalnya ngical kakap merah, yaitu kakap merah, bukan ikan yang lainnya. Terus yang selanjutnya juga nanti akan difasilitasi oleh PPNP, akan membuat publikasi di beberapa titik yang strategis berkaitan dengan jenis-jenis ikan yang baik, yang kemudian juga menjadi informasi buat pengunjung, buat wisatawan, termasuk juga himbauan agar hati-hati kepada pembeli, termasuk juga memastikan kepada penjual untuk berbuat jujur, agar kemudian Pelabuhan Ratu tetap terjaga kehormatannya. Insya Allah Jumat pagi tanggal 10 April 2026 yang akan datang, kami kembali akan berkumpul. Semuanya akan berkumpul. Para pedagang, pengasong, kita semua, nanti warga masyarakat melalui Pak Camat, untuk melakukan kegiatan bersih-bersih rutin yang sudah sering dilakukan oleh PPNP. Agar tadi tempat-tempat yang masih kumuh, yang kemudian tidak bersih, terus kemudian juga menyebabkan ikan bagus menjadi bertambah jelek, itu kemudian sudah tidak lagi terjadi. Yang kedua juga, tadi Asibara akan mengumpulkan para pedagang untuk sama-sama disaksikan oleh semua, menandatangani komitmen, dan menyatakan kepada dirinya juga kepada publik untuk melakukan perbaikan. Oleh karenanya mari kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Ketua Asibara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili
teman-teman pedagang dari Asosiasi Pedagang Ikan dan Bakul Pelabuhan Ratu akan berkomitmen apa yang telah saya sampaikan sama Pak Kadis untuk siap menjaga citra Pelabuhan Ratu, masyarakat khususnya pengunjung untuk datang ke Pelabuhan Ratu untuk berbelanja atau berwisata, dan kami berkomitmen akan menjalankan semua apa yang telah sampaikan sama Pak Kadis, dan alhamdulillah sampai saat ini beliau Pak Kadis telah memberikan wejangan atau pemahaman sama kita semua selaku pedagang ikan yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, khususnya dermaga Pelabuhan Ratu. Dan kami akan melaksanakan dan menjadi tanggung jawab kami untuk membuktikan apa yang telah disampaikan sama Pak Kadis. Begitu, terima kasih, dan selebihnya saya berkomitmen kembali akan melaksanakan semua itu. Terima kasih. Wah, luar biasa, tepuk tangan.